sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat saya hadratina bismillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit thullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'dhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah, alhamdulillahil awwalil akhir, al-batinil zahir, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinit tahiril fakhir wa ala alihi wa ashabihi dzawil ula wal mafakhir. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Ikhlas, para sesepuh, para hujjaj, para ustaz, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah dan yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita melanjutkan kembali pengajian rutin kita, mengaji tafsir Jalalain. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita sampai pada surat Ghafir. Surat Ghafir ayat keempat yang nanti akan kita baca. Pada pertemuan yang lalu Allah menyebutkan Hamim. Hamim ini termasuk pembuka surat-surat. Beberapa surat dalam Al-Quran ini dibuka dengan satu istilah atau dengan satu ungkapan yang orang Arab itu sendiri tidak mengerti. Yang pertama ini untuk menunjukkan satu hal yang sifatnya misterius. Jadi bikin orang pengen tahu apa sih maksudnya. Hamim, alif lam mim, kaf ha ya ain shad. Itu emang nggak ada artinya dan orang Arab itu nggak ada yang tahu artinya itu apa. Nah, hanya saja memang beberapa ulama untuk mencari jalan atau untuk mencari pemahaman tentang awal-awal surat atau fawatihus suwar ini, ada yang menerima riwayat dari Rasulullah bahwa yang disebut dengan Hamim itu adalah termasuk alif lam mim atau kaf ha ya ain shad. Itu semua adalah awal atau inisial dari setiap asma-asma Allah. Jadi kalau disebut Hamim itu berarti haknya adalah inisial atau awal dari sifat Allah Hamim yang artinya maha terpuji. Mim itu juga berarti sifat asma Allah yang bisa jadi mim itu artinya mu'izzu. Mu'izzu itu artinya yang memuliakan, yang memenangkan. Begitu juga alif lam mim, misalnya ada lam, ada mim. Lamnya juga itu adalah sifat Allah Latif. Ini sebagian
penjelasan Rasulullah tentang arti dari awal-awal surat itu, antara lain adalah inisial sebutannya ya, inisial atau awal-awal dari asma-asma Allah. Ini diantara penafsiran yang kemudian oleh para ulama ahli tafsir diambil sebagai riwayat dari hadis Rasulullah yang tadi saya sebutkan ini. Nah kemudian setelah menyebutkan ini, di ayat 1, di ayat 2 dan ayat 3 ini Allah menegaskan bahwa Allah itu punya sifat mengampuni dosa-dosanya, mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya. Allah menerima taubat hamba-hambanya yang memang ingin taubat. Tapi Allah juga ini sangat syadidil iqab, Allah sangat dahsyat siksanya. Allah sangat berat siksanya untuk orang-orang kafir. Nanti di akhirat Pak, selama masih di dunia itu masih ada harapan kalau seorang bertobat mohon ampun pada Allah, pasti nggak ada siksa Allah yang berat, nggak ada. Jadi sifat syadidil iqab, sifat yang maha berat siksanya itu nanti di akhirat. Selama masih di dunia seorang mau tobat dia tidak akan mendapat siksa Allah. Nah di ayat yang berikut ini kemudian dilanjutkan di ayat yang keempat, Allah berfirman, qala Allahu ta'ala wa huwa asdaqul qailin, ma yujadilu fi ayatillahi illal ladzina kafaru fala yaghurka taqallubuhum fil bilad. Ma yujadilu fi ayatillah, tidaklah membantah ayat-ayat Allah, Al-Qur'ani maksudnya Al-Qur'an, tidaklah membantah Al-Qur'an illal ladzina kafaru min ahli Makkah, kecuali orang-orang kafir dari penduduk Mekah. Fala yaghurka taqallubuhum fil bilad, maka janganlah membujukmu taqallubuhum, pergantian mereka fil biladi di negeri-negeri, pada negeri-negeri, lil ma'ashi, dalam kehidupan, salimina, mereka selamat, fa inna aqibatahum annaru, karena sesungguhnya kesudahan mereka nanti annaru adalah neraka. Yang membantah ayat-ayat Al-Qur'an, yang membantah tentang kandungan-kandungan Al-Qur'an tidak lain dan tidak bukan hanyalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir ini pasti membantah kebenaran Al-Qur'an. Kok kelihatannya mereka orang-orang kafir Mekah yang dimaksud di sini membantah ayat Al-Qur'an, tapi kok hidupnya enak-enak aja. Membantah ayat-ayat Al-Qur'an pada periode Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, ini kok mereka sehat-sehat aja, nggak ada siksa turun, nggak ada balasan dari Allah, padahal udah ingkar. Maka oleh Allah disebut di sini fala taghurka taqallubuhum, maka fala yaghurka taqallubuhum, jangan Muhammad, jangan engkau merasa terbujuk atau engkau merasa putus asa bahwa kok tidak ada balasan pada Allah. Mereka, hidup mereka di Mekah, hidup mereka yang ingkar kepada Al-Quran masih dalam keadaan nyaman, masih dalam keadaan aman, tidak ada siksa turun. Tenang saja Muhammad, karena sesungguhnya nanti akibat atau kesudahannya nanti di akhirat. Kesudahannya nanti itu nanti di akhirat ketika sudah ada pengadilan Allah. Memang setelah Nabi Muhammad SAW diutus, siksa yang Allah turunkan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada para nabi. Setelah Nabi Muhammad turun, ini tidak ada siksaan yang seperti orang-orang sebelumnya, hadirin. Kalau sebelum Nabi Muhammad, kaum Ad, kaum Tsamud, kemudian kaum Nabi Nuh, itu siksa benar-benar bisa dihabisin semuanya. Banyak kisah-kisah di Al-Quran yang menyebutkan Allah menghancurkan kaum-kaum yang gagah-gagah, Allah binasakan kaum-kaum yang kuat-kuat itu hanya dengan tiupan angin, hanya dengan gempa hancur semuanya. Tapi setelah Nabi Muhammad nggak ada yang kayak begitu. Bagaimana orang yang ingkar kepada Al-Quran? Orang yang ingkar Al-Quran biarin aja, tenang aja. Nanti siksaannya di hari akhir atau di hari kiamat, di mana Allah menegakkan keadilannya. Paling-paling yang turun pada masa Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad diutus, yang turun kepada orang-orang kafir, orang yang ingkar kepada Al-Quran, itu paling-paling sakit nggak sembuh-sembuh, mati begitu aja. Seperti Abu Jahal di perang, kalau tidak sakit perang,
perang kemudian terbunuh di medan peperangan, udah itu aja. Paling-paling yang Allah turunkan adalah mati di medan peperangan atau mengidap penyakit yang setelah itu nggak sembuh-sembuh, mati habis itu udah. Begitu aja. Jadi nggak ada seperti umat-umat terdahulu yang satu kampung dibinasakan, itu nggak ada. Ini lantaran Allah sangat sayang, Allah sangat belas kasih kepada umat akhir zaman, yaitu umat yang lahir setelah Nabi Muhammad menerima risalah. Umat itu ada 3 macam, Bapak. Ada yang pertama, ada yang disebut dengan ummatud dakwah. Ada 2 macam. Ada yang disebut dengan ummatud dakwah atau umat yang diajak, umat dakwah. Semua orang yang mendengar ajakan Nabi Muhammad, yang dia masih hidup setelah Nabi Muhammad menerima risalah, entah hidupnya itu mengalami Nabi Muhammad atau setelah Nabi Muhammad, seperti umat yang hidup setelah Nabi Muhammad dan dia tahu ada ajaran Islam, maka disebut sebagai umat dakwah. Umat dakwah ini belum tentu semuanya jawab panggilan. Ada juga yang sekedar mendengar panggilan Islam, ada juga yang sekedar mendengar kenabian Nabi Muhammad tapi dia gak iman, ada. Tapi tetap disebut sebagai umat dakwah. Nah, satu lagi ada namanya umat ijabah. Umat ijabah itu umat yang jawab, dipanggil juga, tahu, dengar bahwa ada ajakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dari Nabi Muhammad, atau pada masa setelahnya dia dengar ajakan itu dari ulama bahwa ada agama Islam dan dia iman, namanya umat ijabah. Jadi dia mendengar panggilan dan dia menjawab panggilan. Kalau yang pertama tadi cuma dengar panggilan. Kalau yang menjawab kemudian masuk Islam, namanya umat ijabah. Nah, kita ini insya Allah termasuk umat ijabah. Orang-orang Islam, orang-orang yang memeluk agama Islam dan syahadat, namanya umat ijabah. Meskipun syahadatnya cuma waktu akad nikah doang, tetap namanya umat ijabah. Nanti asal ada keimanan dalam hatinya, pasti masuk surga walaupun mampir dulu. Itu umat ijabah. Bagaimana umat dakwah? Umat dakwah tetap disebutnya sebagai umat Nabi Muhammad, tapi umat dakwah cuma dia nggak jawab, dia tidak menjawab panggilan Nabi Muhammad. Nah, umat dakwah ini yang tadi saya maksud, umat dakwah yang hidup setelah Nabi Muhammad menerima risalah, menerima nubuwah atau kenabian. Ini saking sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad, maka Allah tidak turunkan siksaan kepada umat dakwah yang tidak mau jawab. Tidak Allah turunkan siksaan seperti umat-umat terdahulu. Nggak ada banjir yang seluruh dunia, semuanya nggak ada yang bisa berlindung, semuanya air, nggak ada daratan yang bisa disinggahi. Nggak ada yang namanya gempa yang menghapuskan semua penduduk, yang membinasakan semua penduduk satu kampung, nggak ada. Ini sayangnya Allah kepada umat dakwah atau umat akhir zaman. Itu lantaran sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Saking Nabi Muhammadnya itu kekasih Allah. Nabi Muhammad benar-benar kekasih Allah. Sayangnya bukan hanya sayang kepada Nabi Muhammad, tapi sayang juga kepada umatnya. Kesian Pak, mana kecil-kecil orangnya. Orang dulu-dulu kan orangnya gede-gede dan umurnya panjang-panjang. Umurnya ya 200 tahun. 200 tahun tuh udah pendek umur. Yang pendeknya, yang sedengan 400 tahun itu sedengan. Ya, umat dakwah atau umat setelah Nabi Muhammad ini kecil-kecil, umurnya pendek, badannya juga lemah. Allah kesian dan Allah sayang kepada Nabi Muhammad, maka tidak ada siksaan-siksaan itu. Tapi nanti siksaannya di akhirat, saat dia punya keingkaran dan tidak taubat ketika di dunia, maka di akhirat pengadilannya. Di akhirat akan Allah tegakkan keadilan Allah, ya mereka akan masuk neraka. Inna akibatahum annar, untuk orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar. Oleh karenanya di ayat berikut ini kemudian Allah singgung tentang umat-umat terdahulu. Kadzabat qablahum qaumun Nuhin wal ahzabu min ba'dihim wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liya'khudhuhu wa jadalu bil batili liyudhidu bihil haqqa fa akhadhathum
فأخذتهم فكيف كان عقاب. Kadzabat qablahum, telah mendustakan sebelum mereka, sebelum penduduk Mekah telah mendustakan siapa? Qaumun Nuhin wal ahzabu, kaumnya Nuh wal ahzabu, dan juga beberapa golongan Ka'adin wa Thamudin, seperti kaum Ad dan kaum Thamud, wa wirihima, dan lain-lain. Mim ba'dihim, setelah penduduk Mekah. Wa hammat kullu ummatin, dan bermaksud setiap umat bermaksud bi rasulihim, menuju kepada utusan mereka. Ngapain kepada utusan? Liya'khuduhu ay yaqtuluhu, untuk membunuh para utusan mereka. Wajadalu bil batili, dan mereka membantah dengan kebatilan. Liyudhidu liyuzilu, agar mereka bisa mengalahkan, agar mereka bisa menghilangkan bihi, dengan batil, al-haqqa, kebenaran. Fa'akhadtuhum, maka kami siksa mereka, bil iqabi, dengan siksaan. Fa kaifa kana iqab, maka bagaimana ada apa iqabi, siksaanku, lahum, kepada mereka. Ai huwa waqi'un mauqi'ahu, dia terjadi pada mauqi'ahum, pada mauqi'ahu, pada tempatnya, tempat yang semestinya. Ini juga merupakan sebuah tasliyah atau hiburan atau penenang untuk Nabi Muhammad. Artinya jangan khawatir Muhammad, orang-orang kafir Mekah itu kufur, ingkar kepada engkau, tapi mereka nyaman-nyaman aja hidupnya, nggak apa-apa Muhammad, nggak usah khawatir. Sesungguhnya umat-umat terdahulu, umatnya Nuh itu mendustakan Nabi Nuh, umatnya Nabi Soleh namanya kaum Thamud mendustakan Nabi Soleh, umatnya Nabi Hud namanya kaum Ad mendustakan Nabi Hud. Semua kami siksa, dan itu sudah selayaknya. Tapi kami tidak menyiksa, tenang saja, kami tidak menyiksa, dan nanti ada waktunya, kata Allah. Ini merupakan penenang kepada Nabi Muhammad agar makin kuat jiwanya untuk berdakwah dan tidak goyang, tidak bergeming dengan sikap orang-orang kafir Mekah saat itu. Orang-orang kafir Mekah itu yang beriman kala itu masih sedikit, saudara. Jadi kekuatan kufur, kekuatan kekafiran masih sangat kuat pada masa awal. Sampai 13 tahun Nabi Muhammad di Mekah itu masih sangat kuat. Oleh karenanya sahabat-sahabat banyak yang disiksa. Apalagi sahabat-sahabat yang awalnya hamba sahaya, budak, seperti Sayyidina Bilal bin Rabah, yaitu disiksa oleh majikannya karena iman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad, dia disiksa. Banyak sekali golongan-golongan pengikut Rasulullah, sahabat awal yang masuk Islam ini yang kemudian ditekan, disiksa supaya kembali kepada agama kemusyrikan, supaya kembali kepada agama menyembah berhala. Yang seperti ini oleh Allah dikatakan di sini, tenang saja Muhammad, dulu juga seperti itu. Dulu seperti itu, mereka ingkar kepada engkau, mereka ingkar kepada nabi-nabinya, dan tentu saja orang-orang kafir Mekah ini ya pasti sebagian ada yang ingkar kepadamu, wahai Muhammad. Artinya sama, semua utusan itu pasti enggak mesti dipercaya oleh semua umatnya. Pasti ada aja yang ngeyel, pasti aja ada yang bantah, dan pasti ada aja yang ngelawan pada utusan itu, sebagaimana umat-umat terdahulu. Diberikan penenang seperti ini supaya makin kuat. Wahai Muhammad, umat-umat terdahulu itu mereka bukan hanya sekedar ingkar, bukan hanya sekedar bantah utusannya, nabi-nabinya dibantah, tapi dibunuh nabi-nabinya. Mereka bermaksud untuk membunuh nabi-nabinya. Sebagian ada yang gagal, sebagian juga ada yang terbunuh nabi-nabi mereka. Nabi Zakaria meninggal, wafat. Nabi Yahya wafat juga, dibunuh oleh umatnya sendiri. Dan sebagian ada yang selamat, sebagian meskipun diserang, meskipun disakiti, ada yang selamat. Banyak utusan-utusan sebelum engkau wahai Muhammad ini bukan hanya ingkar para pengikutnya, tapi bermaksud untuk membunuh mereka.
kami berikan siksa kepada mereka, dan itu sudah selayaknya, dan tenang saja untuk kafir Mekah nanti ada waktunya. Maksudnya seperti itu. Untuk kafir Mekah nanti ada waktunya, dan kami akan memberikan siksaan kepada orang-orang kafir Mekah. Hanya saja hadirin, sebagaimana tadi saya sampaikan, karena umatnya umat dakwah Nabi Muhammad ini umat akhir zaman, dan Allah sayang kepada Nabi Muhammad, Allah juga kasihan kepada umat akhir zaman ini, umat dakwahnya akhir zaman Nabi Muhammad ini yang kecil-kecil, maka siksaannya enggak seperti umat-umat terdahulu. Ya paling sakit mati, kalau enggak sakit perang terbunuh di medan peperangan mati. Kayak Abu Jahal itu terbunuh di medan peperangan, siksanya adalah terbunuh di medan peperangan. Al-As bin Wa'il sakit yang nggak sembuh-sembuh mati. Jadi tidak dengan cara membinasakan, membuat mati semua satu kampung, enggak. Caranya berbeda. Tapi pasti akan datang sisa Allah kepada orang-orang yang kafir itu, meskipun tidak dengan cara-cara seperti umat-umat terdahulu. Dan yang jelas tadi di ayat sebelumnya, yang jelas bahwa di dunia ini disiksa orang-orang kafir, nanti di akhirat disiksa juga. Pengadilan Allah di akhirat nanti akan ditegakkan oleh Allah. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Wa kadzalika, dan seperti inilah, demikianlah haqqat kalimatu rabbika, telah benar, telah tetap kalimatu rabbika, kalimat atau firman Tuhanmu, aila amla'anna jahannama al-ayata, kami akan penuhi jahannama, neraka jahannam, minal jinnati wan nas, terusan ayatnya seperti itu, kami akan penuhi neraka jahannam dari bangsa jin dan manusia. Telah tetap firman Allah, alal ladzina kafaru, atas orang-orang yang kufur, annahum ashabun nar, bahwa sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka. Badalun min kalimah, min kalimah, ini adalah jadi badal dari kalimat. Wa tammat atau wa kadzalika haqqat, wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika, demikianlah sudah tetap, sudah tidak bisa terhapus ketetapan Allah, sudah tidak bisa dianulir lagi, bahwa di sana di Lauhil Mahfuz itu sudah tercatat siapa aja orang yang kafir, nama-namanya udah ada, dan bakal masuk neraka itu udah ada catatannya. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika, udah tercatat di Lauhil Mahfuz bahwa nanti orang-orang ini akan kafir. Dan juga di Al-Qur'an disebutkan la amla'anna jahannama minal jinnati wan nas ajmain. Di ayat lain, di surat lain Allah berfirman, sungguh kami akan penuhi neraka jahanam dari bangsa jin dan manusia yang kufur, yang ingkar, dan udah gak bisa dihapus lagi. Artinya memang hidup seperti itu Bapak-bapak hadirin. Memang seorang utusan yang mengajak untuk taat kepada Allah, itu pasti aja ada yang ingkar, dan yang ingkar pasti tempatnya di neraka, pasti seperti itu. Ini yang dimaksud dengan tamat kalimatu rabbika, udah dari sononya seperti itu, artinya sudah merupakan ketetapan Allah bahwa orang-orang kafir itu akan menghuni neraka, mereka akan bertempat akhirnya nanti di neraka. La'amla'anna jahannama, kami akan penuhi neraka jahannam. Hadirin rahimakumullah, neraka jahanam ini akan Allah penuhi dari bangsa jin yang kafir, dan juga dari bangsa manusia yang kafir, artinya yang ingkar kepada Allah, enggak percaya kepada Allah, kepada nabi-nabi Allah yang ngajak untuk taat kepada Allah, mereka tidak percaya, mereka ingkar. Dan isinya itu neraka, isinya adalah jin dan manusia. Ini sudah merupakan ketetapan dan tidak bisa dianulir. Nah, ayat ini ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 ini artinya seberapa, maksudnya seberapa kuat pun keinginan Nabi Muhammad, pengennya semua orang itu iman. Nabi Muhammad itu harisun alaikum, Nabi Muhammad itu pengennya semua orang tuh
iman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, artinya bukan cari masa, bukan. Ngajak-ngajak di sini, Nabi Muhammad ngajak untuk taat kepada Allah, itu bukan karena pengen banyak pengikut, bukan, tapi karena sayang. Karena Nabi Muhammad tahu betul, Nabi Muhammad melihat dengan jelas, melihat dengan nyata bagaimana akibat orang-orang kafir. Makanya oleh Nabi Muhammad dikasih petunjuk, oleh Nabi Muhammad diajak, ayo pada iman kepada Allah, berhenti menyembah berhala. Karena Nabi Muhammad tahu yang namanya penyembah berhala tempatnya di neraka, dan Nabi Muhammad melihat langsung bagaimana orang musyrik itu di neraka disiksa, kelihatan benar-benar. Makanya sangat sayang dan sangat berkeinginan semuanya orang-orang itu kalau bisa iman semua. Supaya apa? Supaya selamat semua. Kasihan saya mah, kata Nabi Muhammad, saya kasihan kepada mereka kalau mereka sesat, mereka ingkar kepada Allah, kepadaku, pada hari akhir. Kasihan mereka nanti di neraka akan disiksa. Jadi dasarnya adalah kasihan. Ini yang disebut dengan dakwah, hadirin. Dakwah itu ngajak. Dakwah dengan dasar sayang. Kenapa orang ngajak ke masjid? Karena sayang, karena tahu kalau orang ke masjid itu nanti dia dapat barokah, dia dapat kehidupan yang tenang dan jauh dari mara bahaya. Itu kalau orang ngajak dasarnya sayang. Begitu juga amar ma'ruf nahi mungkar, dasarnya sayang. Jadi dasarnya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad semua adalah rahmah. Dasarnya adalah sayang kepada orang yang diajak, bukan atas dasar kebencian, bukan. Kalau ngajak tapi dasarnya kebencian, nah itu yang kadang-kadang dia mendasari sesuatu yang kelihatannya benar tapi salah. Orang ngajak puasa Ramadan, Pak. Ngajak puasa Ramadan. Puasa lu Ramadan loh. Hari gini warteg dibuka. Gue sweeping nih. Yang gak ada yang sweeping ya. Sweeping itu zaman dulu tuh ada orang kalau puasa warteg waktu warteg di sweeping ya, di operasi, digerebek, disuruh tutup sama dia. Itu dasarnya bukan karena sayang, bukan. Dasarnya bukan karena ayo puasa, karena orang yang gak puasa kasihan nanti, orang yang gak puasa nanti disiksa. Dasarnya bukan karena kasihan, bukan, tapi karena enak-enakan lu makan, gua lapar begini, dengan ngajak-ngajak lo, gua dari malam mana belum tidur. Dasarnya kebencian, bukan begitu yang dimaksud. Jadi nahi mungkar, amar ma'ruf, dakwah ini harus dilakukan atas dasar sayang, bukan atas dasar kebencian. Nggak boleh atas dasar kebencian. Nabi Muhammad mengajak orang untuk iman kepada Allah itu atas dasar sayang betul-betul kepada seluruh manusia, pengennya seluruh manusia selamat. Tapi tetap nggak bisa, saudara, karena udah tidak bisa diubah ketetapan Allah bahwa pasti di antara umat yang diajak itu pasti ada yang ingkar. Itu udah ketetapan Allah, dan pasti ada yang menghuni neraka. Kalau semuanya iman, nggak ada yang menghuni neraka, dan neraka kosong dong. Allah udah ciptain, terus siapa yang menempati neraka? Allah sudah ciptakan neraka. Maka ketetapan Allah tidak bisa dihapus bahwa pasti ada yang ingkar dan akan bertempat di neraka. Meskipun Nabi Muhammad pengennya semuanya itu selamat, jangan sampai ada yang di neraka. Naam. Lalu ayat yang berikutnya ini setelah menyinggung tentang orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah, tenang wahai Muhammad, yang ingkar itu bukan hanya umatmu, umat-umat sebelum engkau itu juga mengingkari nabi-nabinya. Dan tenang saja kalau mereka tidak mau beriman, karena masih ada makhluk-makhluk lain yang beriman kepada Allah dan lebih banyak jumlahnya dan lebih dahsyat kehebatannya dibanding orang-orang yang pada kafir, yang pada ingkar kepada engkau. Nah, ini dijelaskan dalam ayat 7 berikut ini. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlah
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Meskipun orang-orang Mekah itu kafir, meskipun orang-orang Mekah itu ingkar, kufur kepadamu Muhammad, kufur kepada Al-Quran, tenang saja, tar ada waktunya kalau mereka akan diberikan siksaan. Entar ada waktunya di akhirat, tempat kembali neraka. Dan jangan kecil hati, engkau tidak sendirian menyembah Allah. Ada sekelompok orang mukmin beriman yang mengikutimu, itu tetap menyembah Allah, mengagungkan Allah, dan mereka selamat. Dan ada sekelompok lagi yang bukan manusia yang dijelaskan dalam ayat ini. Alladzina yahmilunal arsya, alladzina, beberapa yang, alladzina itu artinya yang, beberapa makhluk yang yahmiluna al arsya, yang memikul arsy. Ini mubtadaun, wa man haulahu, ini jadi mubtada. Wa man haulahu, dan orang yang ada di sekitar arsy. Atfun alaihi, ini diatofkan kepadanya. Alladzina yahmiluna al arsya, ay walladzina haulahu, yang di sekitar arsy. Itu yusabbihuna, mensucikan, khabaruhu, khabarnya, bihamdi rabbihim, dengan memuji Tuhan mereka, mulabisina, mereka melakukan lilhamdi, pujian, ayyaquluna, maksudnya mereka melakukan, mengucapkan subhanallah wa bihamdi, mengucapkan subhanallah bihamdi, wa yu'minuna bihi, dan mereka iman kepada Allah, bihi ta'ala, bibasairihim, dengan mata batin mereka atau mata hati mereka, ayyusaddiquna biwahdaniyatih, mereka membenarkan keesaan Allah, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, mereka memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman, untuk pengikutmu wahai Muhammad. Yaquluna, mereka berkata, Rabbana wasi'ta kulla syai'in, wahai Tuhan kami, engkau luas, engkau mencakup kulla syai'in, segala sesuatu. Apanya? Rahmatan wa ilman, kasih sayang dan ilmunya. Ay wasi'a rahmatuka kulla syai'in wa ilmuka, maksudnya rahmatmu itu meliputi segala sesuatu, ilmumu juga meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu, maka ya Allah ampunilah orang-orang yang taubat minasyirki, dari kemusyrikan, wattaba'u sabilaka, dan orang-orang yang mengikuti jalanmu, dinal Islam, maksudnya adalah agama Islam, waqihim, dan lindungi mereka, adzabal jahim, dari siksa neraka jahim, maksudnya siksa neraka. Mereka yang memikul arsy. Kata-kata mereka di sini jumlahnya jamak tentu, dan yang dimaksud mereka di sini bukanlah pengikut Nabi Muhammad, tapi mereka ini adalah orang-orang yang sama dengan Nabi Muhammad dan sama dengan pengikut Nabi Muhammad, orang-orang yang mengesahkan Allah. Hadirin rahimakumullah, di awal ayat ini kan, awal ayat ini turun di Mekah, yang kita tahu bahwa mereka itu penyembah berhala. Berhalanya ada 350 berhala di Ka'bah itu. Nah, mereka menyebutkan Allah Tuhan, mereka anggap bukan cuma satu, tapi banyak. Ditegaskan oleh Allah di sini, walaupun mereka tidak mau iman, tetap menyekutukan aku, walaupun mereka tetap menganggap banyak Tuhan, tenang wahai Muhammad, ada yang tetap mensucikan aku, yang tetap mengimani dan tetap percaya tentang keesaanku. Mereka ini adalah malaikat-malaikatku, maksudnya. Ada beberapa malaikat di sini hadirin yang dijelaskan dalam ayat ini. Yang pertama yang disebut dengan malaikat hamalatul arsy, malaikat yang mikul arsy. Arsy itu singgasana Allah, singgasana Allah, dan arsy itu adalah makhluk yang paling besar dibanding siapapun, dibanding makhluk yang lain. Paling besar itu arsy. Ada yang minggul arsy, yang manggul arsy. Yang manggul arsy ini jumlahnya 8 malaikat. 8 malaikat ini yang mikul arsy. Ini malaikat yang sangat besar, yang sangat agung. Kita tidak bisa bayangkan
Kalau dalam riwayat itu hadirin, ini bukan malaikat arsy, tapi ada malaikat arsy yang 8 itu, yang manggul atau mikul arsy. Itu di seputarannya ada malaikat-malaikat lagi. Ini yang namanya malaikat karubiyun. Ada malaikat muqarrabin, ada malaikat karubiyin. Muqarrabun atau muqarrabin sama satu istilah itu. Kemudian ada karubiyun atau karubiyin. Malaikat karubiyin ini malaikat bukan yang manggul arsy, tapi adalah yang ada di sekeliling arsy di sini. Yang ada di sekeliling arsy. Arsy itu yang paling besar. Nah, nanti saya sebutkan beberapa riwayat bil makna. Ada beberapa riwayat dari Rasulullah ini menyampaikan tentang gambaran tentang malaikat ini. Malaikat yang manggul arsy, malaikat yang ada di sekitarnya lah juga, itu berjumlah 70.000 barisan, bukan 70.000 orang, bukan 70.000 malaikat, tapi 70.000 saf. Safnya itu bukan saf yang ke belakang, saf yang muter-muter, satu baris, nanti satu lingkar, jadi ada ring 1, ring 2. Itu ada 70.000 saf. Ini selain malaikat yang manggul arsy. Jadi di sekelilingnya itu ada 70.000 barisan, 70.000 saf. Ini adalah para malaikat yang senantiasa bertasbih menyebutkan nama Allah. Bagaimana tasbihnya? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, yang kita baca dalam tahlil. Ya, jadi Bapak-bapak, kalau tahlil itu adalah zikirnya malaikat yang ada di seputar arsy itu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Itu semuanya 70.000 saf malaikat. Dan gak kayak orang, saudara. Gak kayak orang. Artinya gak kayak orang, gak kayak manusia. Besarnya itu, satu riwayat menyebutkan antara sangat besar. Satu riwayat menyebutkan antara kaki dengan kuku kaki dengan kakinya saja. Ini jaraknya aja jarak 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan. Mekah Madinah itu kalau jalan kaki, zaman dulu kan belum ada jet ya. Mekah Madinah 420 km dah kira-kira dari sini Semarang. Itu kalau jalan kaki ya sekitar 12 hari sampai 16 hari lah. 16 hari. 12 sampai 16 hari. Itu 421 kilo. Ini perjalanan bukan 12 hari, perjalanan 70 tahun. Jadi berapa jaraknya itu, berapa lebarnya itu, dan malaikat-malaikat segede-gede itu semuanya, segitu besarnya. Itu malaikat yang ada di shaf itu, malaikat yang ada di barisan yang melingkar ini. Belum lagi yang lebih tinggi atau yang lebih besar, yaitu malaikat yang hamalatul arsy, malaikat yang manggul arsy, lebih besar lagi. Gimana arsy-nya? Artinya gimana singgasananya yang manggul aja segitu gedenya. Nah, di sekeliling itu malaikat itu tawaf. Mereka tawaf sekeliling arsy, menyebutkan tasbih tadi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Ini 70 saf atau 70 barisan, 70 ring, ini senantiasa bertasbih dan mengagungkan Allah, mengesahkan Allah. Artinya jangan khawatir Muhammad, orang kafir yang begitu mah biarin aja, dia menyebutkan Allah. Ini malaikat-malaikatku manggul arsy, di sekelilingnya 70.000 saf atau 70.000 lingkaran. Ini semuanya mengesahkan aku, jangan khawatir. Di samping itu, selain yang tawaf mengelilingi arsy, itu ada malaikat lagi 70.000 saf lagi. 70.000 saf lagi, tapi bentuknya tidak tawaf, tapi bentuknya seperti ini, Pak. Jadi meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Salat maksudnya, berdirinya salat. Ibadah-ibadah yang kita lakukan dalam salat, berdirinya begini, kemudian ruku, kemudian sujud, itu masing-masing di langit ada malaikatnya. Artinya ada yang bertugas untuk melakukan itu dari awal penciptaan sampai hari kiamat. Yang diperintahkan atau diciptakan buat ruku terus. Yang diciptakan dari awal untuk sujud terus.
yang diciptakan untuk berdiri begini, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika kita sholat, ya berdiri terus. Nah ini ada di belakang setelah yang tawaf, setelah malaikat karubiyun yang tawaf 70 saf itu, di belakangnya ada 70.000 barisan lagi, 70.000 saf lagi berdiri, dan semua ketika mendengar tasbih malaikat yang tawaf ini semuanya mengucapkan tasbih juga, sama-sama mensucikan Allah, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, atau subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Segimana gedenya itu Allah, segimana besarnya itu Allah, segitu besarnya dan kita tidak bayangkan. Dan itu semuanya disaksikan oleh Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Nabi Muhammad melihat itu, ditambah lagi dikuatkan dengan ayat ini. Jangan khawatir Muhammad, itu orang-orang yang pada kufur biarin aja, masih banyak yang mengesahkan aku. Dan jangan berkecil hati, hamalatul arsh. Kemudian karubiyun yang mengelilingi itu tawaf, termasuk ibadah tawaf yang kita lakukan ketika kita haji atau umroh, ini juga ibadahnya malaikat. Kalau di Masjidil Haram kita tawaf mengelilingi Ka'bah, malaikat-malaikat karubiyun di atas di langit ini tawaf mengelilingi arsy, mengelilingi singgasana Allah. Apakah mereka bisa melihat langsung Allah? Enggak bisa. Ada berlapis-lapis cahaya yang kemudian terhalang untuk mereka melihat langsung Allah. Saking agungnya Allah, mereka nggak bisa melihat Allah. Nabi Muhammad gimana? Nabi Muhammad bisa ketemu langsung. Tapi malaikat-malaikat ini tetap terhalang. Malaikat-malaikat ini terhalang dan nggak ada yang berani menatap, nggak ada yang berani mendongakkan kepalanya, tuh nggak ada yang berani. Takut semuanya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Malaikat yang ada hamalatul arasy ini yang paling dekat dengan arasy, yang manggul arasy ini paling takut kepada Allah. Kemudian berikutnya yang bawah yang karubiyun itu yang paling takut berikutnya. Jadi yang karubiyun dibanding yang hamalatul arasy, yang lebih takut atau paling takut, lebih takut hamalatul arasy. Nanti di bawah malaikat ini, yang malaikat yang berkeliling karubiyun, ini ada malaikat yang di langit ketujuh dengan posisi dan tugasnya masing-masing, yang bertasbih, ada yang berdiri, ada yang sujud. Ini juga lebih takut, tapi takutnya tidak seperti takut malaikat yang di atasnya. Makin dekat kepada Allah, makin takut, makin kencang rasa takutnya kepada Allah. Nggak ada yang berani melihat Allah. Segitu agungnya Allah, segitu besarnya Allah. Malaikat di langit ke-6 takut juga kepada Allah, tapi takutnya tidak seperti takut malaikat di langit 7. Lebih kencang takutnya malaikat di langit 7. Malaikat yang di langit ke-1 takut juga kepada Allah, tapi takutnya tidak seperti malaikat yang ada di atas yang lebih dekat kepada arasy. Jadi makin dekat kepada Allah, makin kuat rasa takutnya kepada Allah. Ini semua makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah. Jadi kalaupun seluruh manusia ingkar, nggak ngaruh. Kalau kata Allah, nggak ngaruh. Orang manusia kecil-kecil banget, nggak ngaruh. Dan Allah tetap mau diagungkan oleh para malaikat yang besar-besar, yang agung-agung, yang jumlahnya itu bermiliar-miliar, mensucikan nama Allah. Artinya kita kecil banget, Pak. Kecil banget kita dibandingkan dengan para malaikat. Itu sangat kecil dibandingkan dengan seluruh penghuni langit, kecil banget kita. Nah di sini ada yang menarik, di sini sebutkan alladzina yahmiluna al-arsya yusabbihuna wa yastaghfiruna wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Dan malaikat-malaikat yang di atas ini, yang dekat dengan arsy ini, memohonkan ampunan untuk orang-orang beriman. Artinya untuk kita, untuk yang mengikuti Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, ini dimohonkan ampunan. Para malaikat mohon kepada Allah, Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, ampuni umatnya Nabi Muhammad, ampuni orang-orang yang beriman di antara mereka. Ada satu riwayat yang mengatakan, kenapa malaikat mohonkan ampunan? Memohonkan ampunan kepada Allah untuk manusia, terutama untuk yang beriman. Satu riwayat menyebutkan karena dulu pernah salah ngira, salah duga. Bapak mungkin tahu ada di surah Al-Baqarah
Idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, aku ciptakan di muka bumi ini penggantiku atau khalifah. Ada sebagian malaikat ini ada yang protes, ngapain ya Allah tukang berantem, diciptain manusia tukang menumpahkan darah, ngapain engkau menciptakan penggantimu di muka bumi yang mereka kerjaannya berantem menumpahkan darah, sedangkan kami mensucikan engkau, kami ibadah terus. Artinya mereka pernah salah juga kepada manusia. Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Udah diam-diam aja, aku tahu, aku mengetahui apa yang tidak kalian tahu. Nah, atas dasar ini ada satu riwayat mengatakan karena kesalahan malaikat yang protes ini. Tentu malaikat yang protes ini bukan malaikat-malaikat yang pimpinan, bukan. Ya, malaikat juga ada kelas-kelasnya, Bapak-bapak. Jadi ada malaikat yang awam, ada juga yang protes-protes gitu, ada juga. Ini karena salah sangka, maka malaikat, sebagian besar malaikat ini memohonkan ampunan, mohon ampun kepada Allah untuk orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena dulu pernah salah sangka bahwa manusia itu tukang rusak bumi, padahal Allah ciptakan Nabi Muhammad yaitu manusia, dan Nabi Muhammad itu adalah paling mulia dibanding makhluk Allah yang lain. Sedemikian besarnya makhluk-makhluk Allah dibanding kita yang sangat kecil di dunia ini, di bumi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.